Jumpa lagi di Ngopi Project. Halo Mas. Halo juga, bro. Gimana kabarnya? Kabarnya baik-baik Baik ya. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu teman-teman kita ya. Lama tak jumpa. Oh ya. Beberapa kali kita jarang upload juga. Iya. Ada kesibukan teman-teman. Jadi ya mohon maklum lah kita mencoba untuk upload dan ngobrol lagi. Kebetulan kita ketemu lagi di hari ini, kita ketemu lagi. Topik apa yang akan kita bahas, bro? Oh, sebelumnya kami berturut berduka atas musibah erupsi Gunung Semeru. Ya. Semoga semuanya lekas kembali seperti sedia kala. Dan semoga juga keluarga yang mengalami musibah tersebut bisa segera pulih, baik secara ekonomi atau apapun itulah yang terbaik buat saudara-saudara kita yang di Semeru yang terdampak erupsi Gunung Semeru tersebut. Amin. Mudah-mudahan seluruhnya lekas kembali seperti sedia kala. Amin. Oke, kali ini kita membawakan tema bagaimana mensikapi perasaan sial. Perasaan sial. Tentunya teman-teman pasti kurang lebih itu ya bisa dikatakan sering ataupun jarang pasti pernah mengalami. Ya. Iya, semua orang pasti pernah mengalami lah. Namanya kesialan itu nggak pernah luput dari salah satu dinamika kehidupan. Iya. Kita pernah, aduh bro, kita mau jalan, banyaknya kita kempes nih di jalan kayak gitu. Ya kalau anggap aja kita sial. kita enak naruh bawa uang gitu, naruh tadi saku, uang jatuh. Aduh, itu ya yang kita bahas. Sebenarnya sih ketika kita menyebut sial itu juga tidak membawa sesuatu energi yang positif sebenarnya dari kita, malah membawa kita tuh bawa ke energi negatif lah untuk melanjutkan sesuatu itu. Cenderung ke negatif. Istilahnya kita justru malah mensugesti diri kita itu ke arah yang negatif. Betul. Karena semuanya antara sial dan tidak itu tergantung dari bagaimana kita mengontrol perasaan dan pikiran kita. Kalau kita kehilangan sesuatu kita bilangnya aduh sial sekali, ya pasti ujung-ujungnya pasti ke arah negatif dan itu akan menimbulkan kekecewaan. Terus harusnya yang hari kita menjadi indah karena sesuatu hal yang sepele itu akhirnya berantakan, harus ternodai. Iya, harus ternodai. Nah, ini penting Mas ya. Ini penting untuk kita berbagi itu ya sharing lah. Ya. Dimulai dari mana dulu nih? Salah satu cara jitu untuk membawa perasaan kita tetap bahagia. Dengan saat kita mendapat suatu cobaan atau rasa sial tadi, gimana sih kita supaya tetap enjoy menikmatinya? Kita bangun dulu perasaan-perasaan positif. Kalau saya ya namanya manusiawi lah kita ya, kebetulan sesuatu pasti ada rasa kecewa. Cuman permasalahannya seberapa lama kekecewaan ini bertahan. Nah itu dia. Itu yang harus dikontrol. Dari sini pola dari kita itu untuk memanage ya. Bahasa kerennya memanage. mengatur perasaan kita itu untuk bisa lebih nyaman, lalu berusaha ikhlas dengan apa yang hilang dari yang kita miliki. Ya entah itu sial kan kadang tuh kayak kita kehilangan, terus kayak kita merasa sakit, terus kayak ya ada sesuatu hal yang nggak dapat kita capai pada hari itu, yang seperti yang nggak kita inginkan. Iya, sesuatu yang nggak kita inginkan. Tapi kalau sesuatu yang kita inginkan itu harus tercapai, itu egois namanya, bro. Ya semua itu kan memang sebuah proses. Iya. Namanya manusia ya. Manusia itu pasti punya goal lah, gitu. Tapi kalau terlalu kita memburu goal itu sendiri, ya bisa jadi egois. Karena itu akan yang penting saya kesini dan ini harus berhasil. Itu kan juga nggak baik juga. Saya langsung kasih contoh nih Mas. Boleh. Nah, ini based on true story. Nah, saya tuh pernah kisah nyata. Pernah itu ketika saya tuh mau pergi bersama teman saya nih ya. Emang sih ada urusan gitu. Ban motor saya itu tiba-tiba tuh bocor tuh sampai 3 kali Mas. Dalam satu perjalanan. Nah, yang herannya saya itu ketika pertama kali bocor nih ya, saya cek, udah dibenerin, terus saya naik tuh ke tukang tambal bannya. Pak sudah dibersihkan, ada pakunya nggak di dalam? Udah bersih Mas, nggak ada. Oh ya sudah. Saya lanjutkan ke perjalanan. Selisih 5 kilo atau 4 kilo itu bocor lagi Mas. Dan bocornya tuh pindah tempat kayak yang tadi tuh.
Nah, saya cek lagi apa masih ada paku di dalamnya seperti itu kan. Nah, terus ya sudahlah saya tambal. Terus yang ketiga itu tiba-tiba bocor lagi beda tempat. Akhirnya ya sudahlah saya nggak mau ambil pusing, saya ganti baru itu ban. Ganti ban akhirnya. Itu terpaksa ganti ban? Iya terpaksa ganti ban karena sudah 3 kali. 3 kali terus tidak mau ketemu seseorang kan, makanya ada urusan lah. Nah itu kayak perasaan kok apes banget, kok sial banget sih hari itu. Nah itu gimana tuh harusnya saya mengelola? Ya bukannya saya nggak bisa mengelola sih waktu itu. Nah. Kalau itu sih apa ya, bisa menjadi salah satu pengalaman yang gak menyenangkan sekali ya. Apalagi sudah perjalanan, sudah inginnya kita kan lancar segera sampai di tempat tujuan, namun di sisi lain masih ada hambatan-hambatan tertentu. Kalau kita menyikapi masalah ini secara manusiawi, ya manusiawi memang terorientasi pada sebuah tujuan, goal. Jadi ya bisa berujung pada kecewa. Tapi kalau kita menyikapi ini secara ya ada koneksi antara lahir dan batin, baik dari manusia dengan yang Maha Kuasa, ya. Ada sesuatu yang unik di sini nih. Kenapa Anda diberhentikan di tiap-tiap pemberhentian itu dengan kata yang dikemas secara manusiawi, sial gitu ya. Itu sebenarnya ada sebuah tujuan yang baik. Yang pertama, mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan membagi rezeki Anda kepada orang lain. Betul. Karena rezeki itu nggak harus datang langsung di orang tertentu. Memang ada sesuatu yang jatuh di orang tertentu, tapi ada juga rezeki itu yang dititipkan ke jenengan lewat perantara. Jadi ada juga yang berdoa semoga datang rezeki dari segala macam penjuru seperti itu. Yaitu karena nggak mungkin dari diri kita sendiri, pasti ada sangkut paut dengan orang lain. Itu kalau kita menyikapi secara tenang, ya anggap saja lah semua yang dialami itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membagi rezeki pada orang lain, pada makhluknya. Seperti itu aja. Dan ketika waktu itu memang saya lihat itu memang bekas tampilannya itu bagus ya. Terus yang kedua, tapi kok pindah yang bocor itu saat pindah tempat. Itu kan saya berpikir ini nih apa sih gitu. Kayak kalau jelas kan kalau yang bocor satu tempat kan wajar ya, dan dia memang kurang bagus nih servisnya. Tapi kalau pindah itu kan saya udah pikir lain. Ketika waktu itu saya juga nggak ada yang saya marah-marah tuh, enggak, cuman heran aja kenapa sih harus kayak gini gitu. Itu aja sih ketika waktu itu. Ya yang pertama berarti Mas Redi sudah lulus secara emosional. Betul. Ya sama. Karena itu yang paling sulit, paling biasa ya. Kita mengelola emosi itu ketika kita nggak bisa, ya semuanya akan terlepas juga, termasuk rasa kecewa dan sebagainya pasti akan terlepas. Tapi saat one step closer Mas Redi sudah bisa mengontrol emosionalnya, artinya tinggal menelaah dari sudut yang positif saja. Udahlah, anggap saja itu adalah cara Tuhan untuk nggak tahu juga. Mungkin ketika Mas Redi berlanjut justru malah ada sesuatu yang nggak diinginkan. Bisa jadi seperti itu. Kita berprasangka yang baik saja lah pada Tuhan. Itu teman-teman salah satu contoh sial yang pernah bukan sial sih, suatu keadaan yang pernah saya alami waktu itu. Nah, terus kalau dilihat dari selain sisi kayak tadi ini, emang saya itu emang suatu keadaan gimana saya harus mengeluarkan uang, ya. Nah, kalau dilihat dari hal yang lain, Mas, contoh yang lain, kira-kira apa ya? Kalau itu banyak faktor ya yang mempengaruhi hal seperti itu, ya banyak faktor juga, nggak hanya sisi yang satu itu terus ya apalah banyak. Kalau menurut kamu gimana sih, Bro? Ya kalau menurutku ya satu memang kita emang hidup ya manusiawi, harus kita emang selalu dicoba untuk sabar. Ya kan? Itu dah. Kalau nggak sabar berarti ketika waktu itu saya pikir udahlah sabar nih, nggak tahu nih apa yang akan terjadi kan gitu. Terus juga ternyata memang kita tuh pelit sih enggak, masih waktu itu pelit enggak. Ketika kita mengelola mindset kita untuk berpikir negatif, akhirnya suatu perasaan yang nggak enak itu akhirnya kan jadi enak gitu. Betul nggak? Ya iya, karena memang semua keadaan itu tergantung dari pikiran. Nah itu dia teman-teman. Bagaimana kita mengontrol, kalau kita kontrolnya tetap di berprasangka yang kurang baik, lalu hal-hal negatif tetap kita masukkan, ya ujung-ujungnya apapun itu outputnya pun akan menjadi negatif juga.
sama halnya kayak kita ini tiba-tiba jalan terus ke sandung batu gitu. Nah itu biasanya itu kan coba deh teman-teman berpikir, oh iya hari ini saya lupa ngapain ya, siapa tahu teman-teman kayak lupa beribadah atau apa seperti itu. Iya. Sebuah pengingat. Iya, pengingat. Ya kurang hati-hati aja. Ya, ada hal memang yang kurang hati-hati, ada juga yang emang ya betul harus disadarkan. Mungkin ya salah satu cara untuk mengingatkan kita supaya tidak bengong, supaya tetap fokus. Oh iya. Ya, sabar, terus fokus. Nah, ada berbagai cara lah. Kita tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau kita merasakan negatif akan negatif ya kan kita hasilkan. Tapi kalau kita berusaha untuk positif, apapun itu, sekalipun itu istilahnya kita kehilangan uang gitu ya. Kalau kita telusur kita kehilangan, akan semakin berat bagi perasaan kita. Karena rasa kecewa itu akan semakin tinggi. Tapi kalau kita sudah ya sudah, mungkin itu bukan punya kita. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan uang itu memang kurang baik bagi kita. Artinya itu ya sudah, kalau itu hilang artinya uang ini bukan milik saya dan itu nggak baik buat saya. Kalau itu saya terus-terusan kesampaikan. Kita berprinsip seperti itu saja, berprasangka baik pada apa yang terjadi di kehidupan ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya ya seperti itu tadi lah. Kita sebenarnya nggak bagus ketika kita tuh mengatakan diri kita itu sial, ya kan? Yang penting bagaimana kita tetap menjaga pikiran kita, menjaga sikap kita dan mengontrol situasi yang sedang terjadi agar kita tidak membawa ke suatu perasaan yang semakin negatif. Ya. Jadi perasaan yang nggak enak itu biar nggak semakin larut. Semakin campur aduk. Jangan terusnya malah maksudnya di hari kita harusnya malah berantakan. Stay calm lah, tetap kalem saja. Kalau ada apa-apa kalem saja. Pasti akan ada suatu solusi. Karena beberapa dari orang itu ketika mendapatkan masalah memang mereka fokus pada masalahnya, bukan fokus pada solusinya. Itu dia. Itu saja. Oke teman-teman, cukup sekian sharing kita pada video kali ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Selanjutnya. See you.